Perencanaan sekarang. Ini rencana sebelum perang. Perhatikan waktu. Nomor 1, hindari pertempuran yang berlarut-larut. Suwi, tidak selesai-selesai. Itu kalau mahasiswa suwi, tidak lulus-lulus. Itu masalah. Perang harus ada titik akhirnya. Kalau nggak selesai-selesai rugi kamu. Moralnya turun, biaya habis, dan kalah kalau perang beneran. Jadi yang skripsinya nggak selesai-selesai, moralmu kan turun. Kalau lulus-lulus itu kan, begitu ada temenmu ngomong skripsi, lulus nggak? Sakitnya di sini mesti. Ya kan? Kapan wisuda? Sudah S2 ya, S2 gondolmu ini gak lulus-lulus. Ya kan? Jadi hindari pertempuran yang berlarut-larut. Rencanakan dengan baik. Ya, karena waktu adalah, itu tak bahasakan hari ini, waktu adalah uang. Ya. Waktu adalah modal penting. Semakin panjang waktu, semakin habis perbekalan dan pengeluaran harian. Kalau nggak dikalkulasi bagus, bisa merusak. Kayak zaman dulu waktu Mataram menyerang Batavia. Itu problemnya waktu. Sebenarnya tangguh pasukan Mataram zaman Sultan Agung, tapi terlalu panjang waktu perangnya, sehingga hancur. Ya persis kayak zaman Pangeran Diponegoro. Meskipun ada yang bilang itu kan perangnya waktu maghrib, Pak, cuma 5 menit, 18.25 sampai 18.30. 5 tahun itu terhitung panjang. 5 tahun itu bukan 5 menit. Zaman perang. Sehingga tahun-tahun terakhir kan mulai goyah. Modal habis, konsolidasi tidak jalan, ya dipecah-pecah sama Belanda. Sehingga sampai mau diajak berunding dan ditangkap. Terlalu panjang waktunya. Maka katanya Sun Tzu, bertempurlah dengan strategi gimana caranya cepat menang. Antara lain, hancurkan perbekalannya musuh, atau pancing musuhnya biar marah duluan, atau provokasi anak buahmu biar semangatnya berlipat-lipat. Pameri mereka kalau bisa menang, keuntungannya bisa dapat rampasan banyak, bisa dapat itu kalau perang beneran. Biar cepat menang. Nah kalau perang melawan nafsu gimana Pak? Yo strateginya sama. Musuhmu apa? Nafsu itu kan di luar banyak musuh. Nafsu nonton gitu-gitu, nafsu apalagi, nafsu kan banyak itu. Pingin ngapusi kancane, nafsu pingin itu, pancing aja. Nafsu itu gampang dipancing. Jadi pancing misalnya yang suka tiap hari nonton film gitu-gitu, pancingan nontonan nyari yang sangat dasar terus lihatin, loh cuma kayak gitu loh. Apa sih dasarnya kamu lihat kayak gini nih? Lama-lama kamu akan jelek, bosan dan tidak suka lagi, dan kamu menang. Kenapa sih kamu penasaran sekali tiap hari ingin lihat itu? Karena kamu lihatnya dikit-dikit. Coba habiskan sedino nonton udah sampai jelek. Besok kan kamu wis males lagi nonton. Itu cirinya kayak makan. Kamu ngiler sama sekali ingin makan neng McDonald atau KFC ya. Kalau punya uang sekali-sekali makanlah di sana sampai pengen muntah. Jadi besok yang terbayang, makan di sana pengen muntah aku, selesai tidak pengen KFC lagi wis. Itu nafsu. Dan cirinya nafsu itu tidak tahan lama. Ya kalau kamu pacaran itu loh, tambah suwe kan tambah tidak enak rasanya. Awalnya menggubu-gubu luar biasa, tiap hari ingin ketemu, lama-lama kalau bisa ketemu yang lain aja deh. Nanti kalau ketemu dia disuruh ngeraktir, disuruh nganter lah, ngerengek inilah itulah, capek. Yang lain aja deh, mesti gitu. Kenapa? Itu nafsu, kesuwen. Jadi cara menaklukkan nafsu kadang-kadang harus begitu. Kalau kamu belum beres dengan nafsumu, itu bisa ngerecoki terus loh. Kenapa kiai-kiai kadang-kadang istrinya bisa banyak. Di koran kemarin ada yang umur 70
nikah sama santrinya 74, santrinya 18 apa 16 gitu kan. Ya, sampai umur 74 belum masih bingung dengan itu. Jadi ada baiknya kamu puas-puaskan sampai muntah, nah, besok tidak pengen lagi. Itu sarannya Sun Tzu. Jadi hari ini kan kamu empat, kamu itu biasanya malah nguatiri. Kadang-kadang yang dari pondok itu pacaran tambah luar biasa, karena selama ini diempet. Ya kan? Coba yang nggak pernah mondok tiap hari konconnya wedok-wedok lawan jenis senggol-senggol tidak apa-apa, tapi yang nggak pernah, jangankan disenggol, temen ceweknya dehem apa senyum aja dia gonjang-ganjing luar biasa itu. Ya kan? Karena nggak pernah. Sementara yang biasa mbok disenggol, kadang duduknya senden sini tidak apa-apa, biasa aja. Tapi kamu yang didehemi aja sudah bisa terbawa mimpi itu. Kan? Itu nafsu. Jadi semakin kamu tahan-tahan, dia semakin membahayakan dirimu. Oke, makanya sama Nabi kan nggak disuruh mutus, tapi kontrol lah. Kan gitu. Oke. Kenapa sih perang harus cepat? Ya iyalah, semakin cepat perang, semakin cepat kamu damai. Kalau perangmu melawan hawa nafsu itu lama, kamu akan capek. Energimu terkuras ke situ terus, berlarut-larut. Tidak akan ada untungnya sama sekali. Kayak tadi, akhirnya kontraproduktif. Misalnya Nabi bilang kalau kamu pengen nikah dan gak mampu, puasa aja. Itu kan puasa itu untuk menaklukkan nafsumu. Nah ini kalau perangmu lama kan kamu puasa terus, kontraproduktif pasti. Puasa itu bagaimanapun ya lemes. Ya, jadi man istata'a minkumul ba'a fa'alaihi bisawm. Di poso. Kalau nggak bisa, zaman saya di pondok nggak cuma bisawm tapi bisobun. Iya, nggak apa-apa lah. Itu kan kamu kok ketawa, pengalaman kok. Iya, nggak apa-apa, itu amal yang disukai. Katanya Nabi, yang disukai Allah itu amalu rajulin biyadihi. Jadi, iya kan? Ayul a'malu ahabbu indallah amalu rajulin biyadihi. Jadi kerjaannya cowok dengan tangannya itu sangat disukai oleh Allah. Oke, sampai situ ngomong apa aku mau. Oke, kita lanjutkan. Karakter pemenang. Katanya Sun Tzu, coba dilihat. Inilah cirinya orang yang akan menang. Yang pertama, orang yang tahu kapan harus perang dan kapan tidak. Ini mesti orang cerdas. Kalau dia tahu akan kalah, ya tidak usah perang aja. Kalah. Jadi kalau dia yakin menang, baru dia mau perang. Nah ini mau kerengan, yakin menang, ayo. Tapi ini mau kerengan, kerengan itu tidak boleh, kekerasan. Nah itu pintar berarti dia, ngerti kapasitasnya. Orang kayak gini mengkhawatirkan. Hati-hati dekat orang cerdas. Dia tahu kapan harus perang, kapan tidak, kapan harus maju, kapan harus mundur. Jadi hidup itu nggak selalu kamu harus nabrak maju terus. Sekali-sekali harus ngerti, oh harus ada ngalahnya. Karena memang kadang-kadang kamu kalah. Tapi gayanya kalah kan, enggak apa-apa, aku ngalah aja dulu. Padahal memang kalah. Kalau sudah jelas kamu merasa menang, serang. Nah itu karakter pemenang. Yang kedua, orang yang tahu cara mengelola kelebihan dan kelemahannya. Kamu sendiri yang tahu kelebihan kelemahanmu apa, dan kamu ngerti cara mengelolanya. Mengelola ya lah. Kelebihan dan kelemahan itu pasti dimiliki setiap orang. Caramu menyikapi harus pas. Kelebihanmu kamu manfaatkan seperti apa, kelemahanmu kamu atasi seperti apa. Itu menentukan. Indonesia ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah pemimpinnya harus bisa mengelola. Kalau enggak, wassalam. Punya laut luas tapi enggak ada yang
mengelola atau dikelola orang lain. Indonesia negara maritim, tapi yang bisa renang nggak ada 50% rakyatnya. Iya kan? Ya coba aja, ayo di ruangan ini yang ahli renang paling nggak ada separuhnya. Padahal rumahnya tiap hari banjir, dekat sungai, dekat laut. Itu berarti kamu nggak ngerti kelemahan dan kelebihanmu. Padahal nenek moyangnya orang pelaut. Kamu tidak berani sama laut, naik kapal mabuk. Iya, itu yang kedua. Kota Podowa saiki banjir. Yang kedua, iya yang pasukannya punya tujuan sama, kemenangan, visi tadi. Begitu visi tidak jelas atau visinya beda-beda, jangan perang. Kamu mesti kalah. Demo kok tidak jelas. Dalam rangka apa sih demo itu? Tidak ngerti, yang penting dibayar kok. Nah, itu wassalam sudah. Hasilnya mesti blunder. Jadi kontraproduktif. Antara yang dia hasilkan dengan perjuangannya nggak nyambung. Kenapa? Visinya beda. Melawan hawa nafsu juga gitu. Kamu kalau visinya nggak jelas ya nggak akan menang. Kemudian yang keempat, orang yang selalu siap dan waspada dari serangan musuh. Ini biasanya menang. Kalau urusan nafsu ya berarti kamu ngerti kelemahanmu di mana. Saya Pak, kelemahanku kalau nonton film gitu-gitu Pak, akhirnya nggak bisa tidur. Maka saya nggak usah nonton Pak. Itu siap namanya, waspada. Jangan sampai aku diserang yang gitu-gitu. Kalau temenmu ngajak, itu film apa? Jangan. Kan gitu. Aku masih normal, makanya nggak usah deket-deket itu dulu kan gitu. Iya, alasannya normal. Kalau kadang-kadang kan gitu, ayolah nontonlah, kita kan normal. Justru karena normal itu aku jangan nonton. Kalau nonton bahaya. Kalau aku nggak normal nggak apa-apa. Justru karena aku normal, aku aja nonton yang gitu-gitu. Itu orang yang waspada, ngerti dirinya sendiri. Oke. Dan yang kelima, pemenang adalah orang yang pemimpinnya tangguh dan tidak mudah terpengaruh. Apakah itu dari KMP, apakah IH? Kalau di Indonesia. Jadi punya pendirian. Kalau pemimpinnya nggak tangguh, jangan diharapkan rakyatnya tangguh. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, jangan diharapkan rakyatnya cerdas. Korelasi. Ya pemimpinnya nggak cerdas kan hasilnya kebijakan yang nggak cerdas. Dan kebijakan itu kan yang menjalankan rakyatnya. Kebijakan yang tidak cerdas dijalankan, yang menjalankan juga jadinya nggak cerdas. Jadi bodoh bareng-bareng sak negara. Itu yang terjadi. Maka cari pemimpin yang tangguh, yang tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Jadi yang tahu kapan bergerak, kapan maju, kapan mundur, yang bisa mengelola kelemahan dan kelebihannya, yang visinya jelas, kemudian yang selalu waspada, dan yang terakhir yang punya pimpinan hebat. Kalau ciri ini ada, kamu akan menang di pertarungan. Nah, itu katanya Sun Tzu. Usahakan ada. Kalau untuk dirimu sendiri usahakan semua kualitas itu ada. Kalau pimpinan saya bilang tadi untuk diri sendiri berarti pimpinannya dirimu sendiri, akalmu. Oke. Nah, pemimpin yang bagus itu yang kayak gimana sih? Kalau katanya Sun Tzu cirinya 5. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, dan tegas. Kalau ada orang kayak gini, pilihlah jadi presiden. Menurut Sun Tzu. Bijaksana itu berarti fleksibel, ngerti perubahan, tidak kaku. Tidak mentang-mentang konstitusinya gitu, kudu harus gitu. Namun konstitusi yang kita yang bikin kok. Bisa diganti kalau memang dibutuhkan. Hukum dibikin untuk melayani manusia, bukan manusia dibikin untuk melayani hukum. Itu logika itu yang sekarang banyak dilupakan orang. Sidik-sidik konstitusi, sidik-sidik konstitusi. Tidak, pemimpin yang bijaksana dia fleksibel. Dia ngerti situasi.
Kalau tidak pas ya tidak, meskipun konstitusi bilang begitu. Ya misalnya bumi, air, dan macam-macam milik negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu milik negara yang punya kan BUMN semua, ya kan? Wah, terus terjadi monopoli sehingga nggak kompetitif, sehingga mau nggak mau harus diterima itu. Misalnya listrik gitu kan, mau nggak mau kan harus PLN. Ya kalau pas PLN-nya bagus nih, pas PLN-nya korup, ya kan, ngakunya tiap tahun rugi tapi tidak ada orang PLN miskin. Soge-soge, sama kayak Pertamina, tiap tahun defisit sekian triliun, tapi orang Pertamina tidak ada yang miskin. Bosnya Pertamina justru paling kaya. Ya kan? Ini aturan kayak gini kan, memang aturannya gitu. Nah, pemimpin yang bagus dia fleksibel, ngerti situasi. Ya enggak lah. Ya ada yang milik pemerintah, ada yang boleh diswastakan, ada yang... Nah, itu bijaksana, dia ngerti situasi, enggak ngawur. Oke. Yang kedua jujur. Jujur itu ya konsisten dengan kata-katanya. Kemarin bilang A ya A, kemarin bilang B ya B. Kalau masih ragu-ragu ya jangan ngomong. Itu pimpinan yang hebat. Kalau masih belum jelas, jangan ngomong, bilang aja belum, saya masih mikir. Kan gak mendesak. Nah, itu hebat. Tapi kalau nekat ngomong A dan besok ganti B, itu alamat mesti mengacaukan mental. Kalau presiden ya mengacaukan negara. Kalau rumah tangga ya mengacaukan rumah. Kalau di kampus ya mengacaukan kamar kosmu. Ya kan? Misalnya kamu kos-kosan di kamar terus bilang, nanti ya aku pulangnya kira-kira jam 10 malam. Wah, temenmu sudah terlanjur masuk kamar sama pacarnya jam 8. Kamu kok pulangnya jam 9. Nah itu kan mengacaukan dia. Iya, contohnya gak ke sana. Jadi pemimpin yang benar-benar itu yang kalau ada prajuritnya layak dikasih reward, dikasih reward. Layak dikasih hukuman, dikasih hukuman. Jadi kalau sudah bilang besok yang membunuh 1 orang tak kasih 1000, ya dikasih 1000 benar. Itu pemimpin yang akan sukses. Karena anak buahnya tidak bingung. Mesti akan ada yang kayak gitu. Mesti aku akan dikasih hadiah, mesti aku akan dihukum. Harus begitu. Manusiawi yang ketiga. Manusiawi, human. Jadi bisa simpati, bisa empati, ngerti situasi kemanusiaan anak buahnya. Itu pemimpin yang bagus. Manusiawi kandungannya bijaksana. Karena manusia itu dinamis, berubah-ubah, ya dia memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan perubahan dan dinamika. Nah, itu karakter pemimpin yang ketiga. Yang keempat, berani. Tidak takut ancaman, tidak takut pressure, tidak takut dimarahi sama ketua partainya, tidak takut, ya berani. Kalau pemimpin takut, alamat sudah, mesti nanti hasilnya rusak negaranya. Dan yang terakhir, tegas. Jadi tidak terlalu lama mempertimbangkan, harus tegas. Pinginnya apa? Jadi mending tegas, kalau keliru direvisi daripada gantung. Ya itu lebih menyebalkan, nunggu itu nggak enak, luar biasa. Mending jelas, wah keliru pak, oh ya diganti kalau gitu. Nah, itu enak. Daripada sik besok mikir, lo kok situasinya berubah, mikir lagi ya, lo berubah lagi, mikir lagi ya, nggak jalan. Negaranya bisa libur bertahun-tahun kalau kayak gitu. Ya kan? Dulu zaman SBY kan kamu mengalami sindrom itu kan. Ini kapan diputuskan tidak jelas. Suwi gitu. Prihatin bolak-balik, saya prihatin. Tapi tidak ada keputusannya. Habis prihatin mau ngapain? Tidak tegas. Hati-hati, kalau pemimpin ceroboh, dia akan tewas duluan. Kalau pemimpin pengecut, dia akan ketangkep duluan oleh musuh. Kalau pemimpin mudah marah, dia akan mudah diprovokasi. Kalau pemimpin gila hormat, dia akan terhina pada akhirnya. Kalau pemimpin terlalu mudah kasihan, dia akan terjebak dan menyesal.
katanya Sun Tzu. Jadi pimpinan jangan nyari orang yang ceroboh, ngawur, mati dhisik mesti. Jadi pimpinan itu ya harus ngatur strategi. Jangan ceroboh. Dalam sejarah misalnya ada siapa ya yang ceroboh? Di India misalnya ada Tipu Sultan. Tipu Sultan itu pejuang luar biasa, cuma kadang-kadang agak ceroboh. Kalau perang dia ada di paling depan sendiri, naik kuda paling depan. Tapi akhirnya ya tewas di medan perang. Harus hati-hati karena pasukan berapa banyak pun tewas itu tidak masalah. Tapi begitu panglima pimpinannya tewas, selesai perang. Maka jangan sampai ada puluhan orang Indonesia misalnya tewas, meninggal, kena apa, tidak masalah. Tapi begitu Jokowi yang tewas, negara kan bubar. Jadi jangan sampai ojo ngawur jadi pimpinan. Jangan ceroboh. Tidak dikawal tidak apa-apa, dalam arti asal tetap hati-hati. Nah, terus juga jangan pengecut. Kalau pengecut, katanya Sun Tzu, justru dia akan tertawan duluan. Apa-apa takut. Orang penakut itu kan dia akan jadi tawanan banyak hal di balik ketakutannya sendiri. Apalagi mudah marah. Pemimpin yang mudah marah, dia akan gampang diprovokasi. Melawan orang mudah marah itu paling gampang. Tinggal dikit aja dia mesti marah. Dipancing dikit dia mesti marah. Jadi orang yang mudah marah sama orang yang sombong itu juga enak. Memanfaatkan orang sombong itu paling gampang. Kamu puji aja, dia mesti tunduk padamu. Wah, sampean itu yang ganteng, duitnya banyak, temennya banyak, ini mesti terus ayo makan malam yuk. Lumayan kamu dapat traktiran. Ya kan, dia mesti seneng. Paling gampang orang menghadapi orang sombong itu enak, menaklukkannya, tinggal dipuji. Jadi jangan nyari mudah marah, ya gila hormat. Jadi orang gila hormat itu pada akhirnya terhina dia akhirnya. Jadi kamu gila hormat itu kan orang muji-muji kamu. Jangan salah, semakin banyak orang muji kamu, semakin dia ngomong jelek tentangmu di belakangmu. Coba aja. Temenmu yang tiap hari muji kamu itu justru yang paling cuek padamu atau paling banyak ngomong jelek tentang dirimu. Sebentar-sebentar, wah, bangga aku punya teman sampean ini. Wah, sampean ini orang hebat. Wah, sampean ini. Sebenarnya diam-diam di belakang biasanya dia, urusan apa aku sama dia. Biasanya gitu. Maka hati-hati, orang yang gila hormat dia akan terhina. Dan orang yang terlalu mudah kasihan pada orang lain. Kasihan itu bagus, tapi jangan terlalu mudah kasihan. Gampang ditipu kamu nanti. Kalau pimpinan kadang-kadang harus tegas. Hukuman mati ya hukuman mati. Ya memang kasihan orang hidup ditembak sampai mati. Tapi membacanya kan secara luas, biar nggak menyesal, biar nggak terjebak. Itu karakter pemimpin yang kuat. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, tegas. Tidak ceroboh, tidak pengecut, tidak mudah marah, tidak gila hormat, dan tidak terlalu mudah kasihan. Kalau ada orang kualitasnya kayak gini, jadikan dia panglima, jadikan dia presiden. Akan beres urusan perang.